perintah Pak Jokowi. Di dalam, dulu di luar. Dulu rival, sekarang anak buah. Saya saksi. Strategi beliau benar, strategi beliau benar, dan keputusan-keputusan beliau selalu pro Indonesia dan pro rakyat Indonesia. Kita kembali ke cerita kita tadi, ke dongeng kita tadi. Jadi nih, menurut cerita ini, apa yang terjadi sekarang ini adalah Pak Jokowi yang masuk dalam perangkap Eyang Prabowo. Pak Jokowi dan keluarganya sudah berhasil digiring pelan-pelan dan akhirnya masuk perangkap dan sudah nggak bisa keluar lagi. Eyang Prabowo sudah dengan sabar, dengan sangat sabar merendah-rendah di hadapan Pak Jokowi. Mantan jenderal yang terkenal sombong dan angkuh ini sudah berhasil menahan egonya buat memangku Pak Jokowi, menggiringnya ke perangkap dan akhirnya memasukkannya ke perangkap tersebut. Konon nih, menurut banyak analisa psikologis, tampaknya kejiwaan Pak Presiden ini memang kuat kalau menghadapi serangan. Dia tangguh menghadapi cacian dan hinaan. Tapinya nih, kalau menghadapi pujian, kalau menghadapi sanjungan, dia takluk. Dia takluk setakluk-takluknya. Nah, pertanyaan kita kini, dari cerita barusan, pertanyaannya, apa yang didapat Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Apa yang bakal didapat keluarga Pak Jokowi dari mendukung Eyang Prabowo? Kalau pasangan Prabowo-Gibran kalah di bulan Februari nanti, nasib baik Pak Jokowi di dunia politik pun berakhir. Dia sudah terlalu banyak membuat musuh dan mengecewakan orang untuk bisa bangkit kembali. Dan sebaliknya, kalaupun pasangan Prabowo-Gibran menang, kalaupun Eyang Prabowo jadi presiden dan Gibran jadi wakil presiden, apa yang didapat sama Pak Jokowi dan juga Gibran sendiri? Yang jadi presiden adalah Eyang Prabowo. Dia yang memegang kekuasaan. Gibran ini cuma dijadikan ban serep saja. Dan apa yang bakal dilakukan pertama kali oleh Eyang Prabowo adalah mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia akan memperkuat posisinya. Dia akan mengisi jabatan di tentara dan polisi dengan orang-orang kepercayaannya. Posisi-posisi penting di kabinet akan dikuasai dia dan Partai Gerindra. Apa yang bakal didapat sama Pak Jokowi? Cuma Gibran di posisi ban serep cawapres. Gibran dan istrinya yang cantik bakal disibukkan dengan acara-acara seremonial. Sementara, semua kekuasaan semakin lama bakal semakin dikuasai oleh Eyang Prabowo dan circle-nya. Dan, bisa jadi, ironisnya nanti, ini bisa jadi plot twist penting dalam kisah drama Korea politik kita kali ini. Sangat bisa jadi, kelak setelah menang, setelah giliran Eyang Prabowo yang memegang kekuasaan dan menjadi sutradara, bisa jadi nanti yang disingkirkan pertama kali oleh Eyang Prabowo adalah Pak Jokowi dan kelompoknya yang sudah terbukti tidak bisa dipercaya. Seperti pernah kita bahas di acara ini juga sebelumnya, nasib seorang pengkhianat adalah menggali kuburnya sendiri. Track record buruknya membuat dia tetap nggak akan dipercaya oleh koalisi barunya. Dan bisa jadi, kelak, nah ini plot twistnya, bisa jadi kelak Eyang Prabowo malah bakal membawa Partai Gerindra untuk merapat dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kalau hasil-hasil survei benar-benar akurat, menurut hitungan, duo Partai Gerindra dan PDI Perjuangan bisa menguasai sampai mendekati setengah kursi di DPR RI nantinya. Berkoalisi dengan PDI Perjuangan, Eyang Prabowo nggak bakalan dipusingkan partai-partai kecil yang terlalu banyak mau dibandingkan sumbangan kursinya di parlemen. Eyang Prabowo punya hubungan yang sangat baik dan jauh lebih lama dengan Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan. Adalah keluarga Ibu Mega yang membawa Eyang Prabowo kembali ke tanah air dari pengasingannya di Yordania. Adalah Ibu Mega yang pertama kali membawa Eyang Prabowo maju di ajang Pilpres 2009. Eyang Prabowo punya hubungan jauh lebih lama dan lebih mendalam dengan Ibu Mega. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel Gama 2045, salam NKRI, harga mati. Nah, di video kali ini kita akan melihat respon Pak Jokowi terhadap Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang telah dideklarasikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Jokowi restui Prabowo pilih Gibran Rakabumi. Presiden Jokowi Widodo merestui
dan mendoakan Gibran Rakabuming Raka, anak sulungnya itu, maju di Pilpres di tahun 2024. Koalisi Indonesia Maju memutuskan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakalan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Sebagai orang tua, Jokowi merestui anaknya itu maju di pemilihan presiden 2024 yang akan mendatang. Keputusan mengusung Gibran diambil dalam rapat para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju bersama bakalan calon presiden koalisi ini. Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jakarta Minggu 22 Oktober 2023 malam. Selain ini, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hadir di rapatan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusri, dan Ketua Umum Gelora Anies Mata. Nah, Gibran yang baru 2 tahun menjabat wali kota Surakarta, kandidat cawapres lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Indra Parawansa, Airlangga, dan Yusri. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan saat akan mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh 8 partai koalisi dalam Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Jakarta Minggu 22 Oktober 2023 malam. Kita, Ketua Umum dan Sekjen di Koalisi Indonesia Maju, telah berembuk final dan konsensus semua sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, ujar Prabowo setelah pertemuan selama 15 menit. Pasangan ini akan mendaftar ke Komisi Pemilu Umum ataupun KPU pada 25 Oktober. Ini keputusan yang diambil secara aklamasi, bulat, dan konsensus dari seluruh ketua umum partai, kata Prabowo. Gibran tak tampak. Saat pengumuman oleh Prabowo, Gibran tak terlihat. Prabowo hanya didampingi para ketua umum parpol dalam Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah elit parpol di koalisi menyebut Gibran tengah berada di Sukarta saat pengumuman. Ketua Harian Gerindra Sukmi Dasko Amanah beralasan ketidakhadiran Gibran karena pertemuan hanya untuk ketua umum dan elit parpol di koalisi. Keputusan pemilihan Gibran diambil berselang hari dari rapat pemimpin nasional Golkar yang memutuskan mengusulkan Prabowo Gibran di Pilpres di tahun 2024. Keputusan juga diambil setelah Prabowo, Airlangga, dan Zulkifli menemui Jokowi di Istana Presiden Jakarta pada Sabtu 22 Oktober 2023, sore juga setelah Gibran mengunjungi sejumlah ketua umum parpol dalam Koalisi Indonesia Maju. Yang terakhir, Minggu pagi, Gibran mengunjungi Agus di kediamannya. Wali Kota Solo Gibran Raka bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman AAY Jakarta Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo saat ditemui di Surabaya, Jawa Timur, Minggu siang mengatakan usulan menjadi Gibran sebagai cawapresnya telah dikomunikasikan dengan Jokowi. Beliau, bila terserah Pak Wali, kan sudah dewasa. Kalau Pak Wali bersedia, ya beliau pasti tidak menahan. Urusan parpol, Jokowi seusai menghadiri apel Hari Santri 2023 di Surabaya, Minggu pagi pun mengklaim bahwa usulan pencalonan presiden wakil presiden merupakan kewenangan parpol, bukan urusan presiden. Ia pun menegakkan orang tua hendak tidak terlalu mengikuti campur urusan pribadi anaknya, maka keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Gibran karena sudah dewasa. Itu tanggapan dari Prabowo Subianto. Tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Orang tua hanya mendoakan dan merestui, ujar Presiden. Terkait preferensi dukungan di Pilpres di tahun 2024, Jokowi mengatakan mendukung semua pasangan yang ada demi kebaikan bangsa.
Sebanyak 2 pasangan yang telah mendaftar ke Komisi Pemilu Umum, yakin Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhammad Imin Iskandar dinilai cocok, begitu pula Prabowo dengan siapapun yang akan pendampingnya kelak. Presiden Joko Widodo seusai menjadi pembina Apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 10 Oktober 2023, pilihan atas Gibran terjadi di tengah derasnya kritik dari sebagai kalangan atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia Capres dan Cawapres. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin 15 Oktober 2023, MK membuka ruang kepala daerah maju di Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Putusan itu menuai kritik karena perubahan syarat dinilai bukan kewenangan dari MK, melainkan pembentukan undang-undang pemerintahan dan DPR. Kritik juga memunculkan karena putusan itu dinilai diberuntungkan bagi Gibran sehingga ujungnya dapat melanggengkan dinasti politik Jokowi. Kritik antara lain disuarakan tokoh dari berbagai kalangan setelah putusan MK dibaca 16 Oktober 2023. Namun, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pun berujung rasa untuk menyuarakan kritik itu pada Jumat 20 Oktober 2023. Penelitian Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati melihat pemilihan Gibran sebagai bakalan cawapres terlalu cepat. Bahkan elitis kesan itu membuat publik merasa tak dilibatkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat naik kuda dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di Padepokan Garuda Yakas, komplek kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Sabtu 16 Oktober 2023. Proses serba cepat dan mendadak, mulai dari putusan MK hingga disukan oleh Golkar. Apalagi nama Gibran sebelumnya jarang muncul dalam survei-survei terkait cawapres, ujarnya. Selain itu, kritik terkait politik dinasti dan putusan MK kemungkinan juga terus menyertai perjalanan Prabowo Gibran dalam mengaruhi Pilpres di tahun 2024. Kritik itu bisa jadi pengerus ekstabilitas Prabowo. Oleh karena itu, Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju harus bekerja keras menjawab kritik-kritik itu jika ingin memenangi Pilpres di tahun 2024. Mereka harus bisa membangun persepsi bahwa Gibran bersaing secara adil tanpa adanya hak istimewa sebagai anak presiden. Netralitas pemilu. Atas dipilih Gibran, bakalan cawapres dari Koalisi Perubahan, Nasdem, PKB, dan PKS, Muhammad Iskandar mengucapkan selamat. Dia juga menyambut baik kehadiran Gibran untuk bersama-sama ikut berkompetensi di Pilpres di tahun 2024. Tidak ada kata lain kecuali welcome to Time Jungle. Selamat datang ke kancang pertempuran politik. Mari kita bersama-sama menyusun rangkai persaingan politik dengan ria gembira, ujar Cak Imin saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah. Bakalan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin memberikan keterangan kepada wartawan seusai menjalankan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2023. Bakalan capres dan cawapres yang diusut PDIP, PPPP, Hanura, dan Perindo, Ganjar Pranowo Mahfud MD pun memberikan selamat. Menurut Ganjar, setiap warga negara berhak ikut seperti dalam kontestasi. Jadi ya selamat, mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat, dan menyenangkan, kata Ganjar, Mahfud, dan MD. Mahfud pun mengingatkan sebuah aparatur negara agar tetap bisa netral. Bagaimana nanti kita menjaga netralitas pemilu dari aparat? Ini mungkin harus lebih serius di hadapan dan diantisipasi, dan itu sudah kita persiapkan semuanya dari sekarang. Itu yang disampaikan oleh Mahfud MD. Kepala RSPAD Gatot Subroto, Letnan Jenderal DRA Budi Sulistia
mendampingi bakalan calon presiden dari Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya menyapa wartawan seusai menjalankan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Minggu 22 Oktober 2023. Pada Minggu pagi, Ganjar dan Mahfud menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat menjadi peserta Pilpres di tahun 2024 di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Pasangan ini menjadi pasangan bakalan Capres kedua yang menjalani tes. Sebelumnya pada Sabtu, pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar yang menjalani tes kesehatan. Teman-teman mungkin lebih paham tentang apa yang disampaikan oleh para politik-politik ini. Mungkinkah Pak Jokowi akan netral pada saat pemilu nanti? Ya, semoga saja netral, karena Gibran Rakabuming sebagai wakil dari Prabowo Subianto itu adalah salah satu anak presiden yang nomor 1. Ya, kita harus ikut dengan kompetensi yang sangat adil, bukan membandingkan ada istimewa nanti. Nah, teman-teman mungkin lebih tahu, lebih paham, maka cantumkanlah di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Gama 2045 melapor.